Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah melepaskan sapi-sapi di kandang karantina Unit Pelayanan Terpadu Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator atau UPTD Ibisare ke padang pengembalaan yang juga berada di UPTD tersebut pada Minggu 7 Juni 2020. Kunjungan PLT Gubernur ke UPTD Ibisare adalah untuk melihat secara langsung dan mendengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Peternakan Aceh Rahmandi terkait kondisi sapi-sapi di kandang karantina yang terlihat kurus. Sejumlah solusi dan langkah cepat pun berhasil dirumuskan dalam kunjungan hari ini. Beberapa upaya lain yang telah dirumuskan adalah mendistribusikan sapi-sapi ini ke masyarakat, menyegerakan revisi anggaran pengadaan konsentrat, menjajaki kerjasama antar dinas, menjajaki kerjasama dengan kabupaten kota, dan kerjasama dengan sekolah menengah kejuruan yang memiliki jurusan yang berkaitan dengan peternakan, pertanian, dan perkebunan. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah berterima kasih terhadap kritik dari masyarakat, karena kritik merupakan sesuatu yang sangat konstruktif dan langsung kita tindak lanjuti hari ini. Yang pertama, saya mau jelaskan bahwa sapi-sapi yang kurang sehat atau dengan bahasa awamnya kurus itu memang sapi yang sedang dikarantina. Ada sekitar 50 ekor. Nah, untuk itu ada penyelesaian-penyelesaian yang sudah kita rancang solusinya. Satu, kita akan distribusikan ke masyarakat, tapi kita harus menerbitkan pergub dulu. Insya Allah seminggu ini pergubnya kita terbitkan berdasarkan kanun retribusi yang sudah ada. Itu penyelesaian pertama. Penyelesaian kedua, sapi yang kurus yang memang sedang dalam karantina kita lepaskan ke padang gembala yang ada di UPTD ini. Itu ada sekitar 9 hektar ladang gembalanya. Nah, itu cukup di 2 hektar atau 3 hektar saja kita lepas biar dia makan rumput. Tapi konsentrat itu harus untuk penggemukan. Nah, sementara menunggu pengadaan konsentrat, kita bawa konsentrat dari ISUUM ke Sare. Nah, sambil itu revisi anggaran tentang pengadaan konsentrat melalui lelang itu akan kita lakukan 1 hari besok. Nah, kemungkinan Selasa sudah tayang, dilakukan lelang selambat-lambatnya 1 bulan konsentrat insya Allah sudah ada. Itu penyelesaian nomor 3 atau plan C. Plan D-nya kita sedang menjajaki kerjasama antar dinas. Sebagian sapi yang kurang sehat atau kurus itu kita distribusikan ke dinas lain yang punya fasilitas itu. Misalnya Dinas Pertanian Perkebunan. Kemudian yang kedua, plan D-nya kita sedang menjajaki kemungkinan kerjasama sama kabupaten kota, termasuk juga kerjasama sama SMK yang ada jurusan pertanian dan peternakan di seluruh Aceh. Nah, plan D, subplannya ada juga kemungkinan kerjasama sama perguruan tinggi, kerjasama sama LSM, dan lain-lain. Kenapa ini harus kita distribusikan? Karena sebenarnya Sare ini bukan peternakan sapi untuk komersial. Ini hanya untuk edukasi, untuk pendidikan, untuk stimulasi, untuk memberi contoh kepada masyarakat tentang penggemukan, dan untuk hal-hal yang non-profit lainnya. Nah, kapasitas di sini hanya 100. Karena program-program terdahulu kapasitas di sini sudah jadi 300. Karena sapinya juga berkembang biak. Nah, kita akan pelihara di sini dalam rangka edukasi, percontohan dan lain-lain cukup 100. 300 inilah kita mau distribusikan. Itu tadi skemanya, bisa ke masyarakat sesudah pergub, bisa antar dinas, kerjasama sesama dinas, bisa kerjasama sama SMK seluruh Aceh, bisa dengan kabupaten kota, bisa dengan perguruan tinggi. Sehingga nanti jumlah ideal sapi yang ada di Sare ini, di UPTD ini hanya 100, yang memang untuk edukasi, lebih banyak edukasi, penelitian, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan tidak lebih dari 1 bulan ini semua komplain masyarakat itu sudah ada solusinya
Dan saya berterima kasih atas kritik-kritik masyarakat, karena kritik itu saya anggap sebagai sesuatu yang sangat konstruktif dan saya tindak lanjuti hari ini karena memang masalahnya sudah teridentifikasi, tindak lanjutnya sudah kita sepakati dengan dinas dan antar dinas, dan besok saya menjajaki penyebaran ini ke SMK-SMK dan stakeholders yang lain. Terima kasih.